Selamat sore Sobat Bahari, kembali lagi bersama dengan saya Stefani Bija di program Ngobrol bareng Sobat Bahari. Dan hari ini saya tidak sendiri karena hari ini sudah ada narasumber kita yang hadir juga di studio. Dan hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang mengenai mengangkat potensi biota laut menjadi sumber obat-obatan farmasetika. Dan narasumber kita hari ini berasal dari Universitas Borneo Tarakan. Beliau adalah dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bu Nur Hikmah, apa kabar? Sore Bu Stefani, alhamdulillah baik. Ya, Bu Nur Hikmah, kembali lagi ya kita di studio dan hari ini kita mau berbincang-bincang terkait dengan potensi biota laut perikanan ya. Bagaimana nanti pemanfaatannya di bidang farmasetika ya, khususnya di bagian obat-obatan. Nah, sebelum kita berbincang jauh ke arah sana, boleh nih Bu Nur Hikmah membagikan sedikit informasi mengenai Bu Nur Hikmah kepada Sobat Bahari ya. Misalnya sudah berapa lama sih Bu Nur Hikmah bergabung dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan? Baik, saya perkenalkan nama dulu, saya Nur Hikmah SPMSI. Kebetulan saya merupakan dosen di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Saya mulai bergabung di Universitas Borneo itu tahun 2018, tepatnya tanggal 28 Januari 2018. Kalau sekarang itu fokus penelitiannya tentang apa, Bu? Kan biasanya kan dosen kan ada selain ngajar kan dia harus penelitian juga, harus pengabdian juga. Nah, kalau Bu Nur Hikmah fokus penelitiannya sekarang ke arah apa? Kalau untuk penelitian saya lebih tertarik ke arah farmaseutikal, obat-obatan. Kenapa saya lebih tertarik ke arah farmaseutikal sesuai dengan tema kita adalah mengangkat potensi biota perairan dikembangkan ke arah bidang obat-obatan. Karena setiap tahunnya itu virus, kemudian penyakit itu semakin tahun semakin berkembang. Nah, kita butuh inovasi terbaru. Kenapa? Karena di bidang kesehatan selalunya mengambil dari bahan alam, yaitu dari daratan. Nah, kita mencoba untuk memberikan inovasi baru, mengambil sumber dayanya dari kelautan gitu. Gitu. Kalau selama ini penelitian-penelitian yang sudah Bu Nur Hikmah lakukan itu terkait apa aja sih Bu? Kayak misalnya khususnya nih di bidang farmasetika dan memang memanfaatkan biota perikanan gitu. Baik, kalau untuk mengenai riset-riset yang sudah saya kembangkan, kebetulan saya sekarang lebih ke arah meng-screening awal terkait masalah biota ini bisa nggak dikembangkan ke arah farmaseutikal. Itu jenis biota yang saya sudah kembangkan adalah kerang tembrungun. Mungkin kalau di sini bahasa lokalnya itu saya lupa, kerang tembrungun itu bahasa lokal sini. Kemudian kerang konus itu kalau bahasa lokal di Derawan kerang balelo. Mungkin teman-teman Ekuator TV agak sedikit mengenal kalau kerang balelo kalau ke Derawan. Kemudian gonat bulu babi, terus teripang, kemudian jenis biota satunya itu saya lupa, ikan buntal. Jadi beberapa jenis biota perairan ini memang sih pada prinsipnya keseluruhan itu berada di daerah Derawan. Kenapa? Karena keanekaragaman di Derawan itu banyak, melimpah. Jadi saya mencoba untuk mengeksplor biota-biota perairan dari Derawan yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan. Oh gitu. Oh iya, terus Bu Hikmah, saya itu pernah membaca ya tulisan Bu Nur Hikmah yang sempat atau sudah pernah terpublikasi. Kalau nggak salah itu Bu Hikmah pernah melakukan penelitian terkait dengan anti-antian ya. Ada anti-inflamasi, anti-diabetes, terus anti-hipertensi juga ya, anti-cancer, dan anti-cancer. Ya, itu betul. bisa
diceritakan sedikit nggak sih itu memanfaatkan biota apa? Terus kenapa sih dia bisa berpotensi sebagai anti-antian itu? Oke, baik. Kebetulan sekarang ini ada satu mahasiswa saya itu Mirza, itu kebetulan baru lulus tahun ini juga 2022. Dia angkatan 2018. Dia itu adalah menggali potensi terkait masalah uji aktivitas antioksidan dan senyawa bioaktif yang ada pada kerang konus atau kerang balelo di Pulau Derawan. Nah, menariknya adalah ketika dia melaksanakan riset mengenai aktivitas antioksidan, memang ternyata dari pengalaman empiris di masyarakat itu kan mereka mengatakan bahwa kerang balelo ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, tetapi pada dasarnya kan secara teori dan lain-lain itu ya, secara ilmiah ya belum ada datanya. Sehingga ketika kami melaksanakan riset mengenai kerang balelo ini bisa diangkat menjadi antioksidan, ternyata betul gitu secara teori dan secara keilmuan memang dia memiliki aktivitas antioksidan dan itu sangat kuat menurut penelitiannya Mirza gitu. Kemudian ada lagi satu yaitu terkait masalah karakterisasi gonad bulu babi. Jadi gonad bulu babi ini memang kami ekstrak, terus kami uji senyawa bioaktifnya yang kemarin itu penelitian Bobby, kebetulan Bobby ini masih on proses. Bobby ini mahasiswa teknologi perikanan iya, juga betul, mahasiswa THP juga tahun 2018. Dia masih on proses, terakhir sedikit lagi dia ujian pendedaran. Nah, dia itu terkait masalah karakterisasi kimia gonad bulu babi yang bisa dimanfaatkan ke arah pangan, kemudian pangan, nutraseutikal maupun farmaseutikal, seperti itu. Oh gitu. Jadi sudah banyak mengeksplor ya seperti itu, Bu. Tapi eksplornya ya mungkin ke arah Derawan karena keanekaragaman hayatinya cukup melimpah gitu, Bu. Tapi kalau untuk di Tarakan nggak bisa kita menutup mata juga. Potensi keanekaragaman di Tarakan cukup melimpah. Salah satunya itu adalah tembrungun. Tembrungun itu kalau di Tarakan dijadikan hama bagi masyarakat budidaya. Tetapi dengan adanya kita THP di Universitas Borneo Tarakan, kita mencoba untuk mengeksplor yang tadinya dianggap hama oleh masyarakat, kita eksplor bahwa yang hama tadi ini bisa ternyata dijadikan sebagai obat-obatan, bisa bermanfaat untuk anti kanker, kemudian bisa bermanfaat untuk anti diabetes, antioksidan, dan juga sebagai antibakteri dan antihipertensi seperti itu. Nah, selain kalau untuk Tarakan itu selain tembrungun, juga saya memang di tahun 2023 lagi mengeksplor terkait masalah beras analog. Iya betul. Karena kita tahu bahwa rumput laut di kota Tarakan itu sangat melimpah, tetapi rata-rata masyarakat hanya menjual yang kering saja. Jadi sayang ketika kita tidak manfaatkan diolah jadi produk, betul. Nah, di tahun 2023 ke depannya saya lagi riset mengenai beras analog untuk ketahanan pangan Kaltara dan juga terkait masalah beras analog ini dari rumput laut bisa dimanfaatkan sebagai pengganti nasi untuk para penyakit untuk para penderita diabetes. Betul. Oke. Ya, kalau selama ini pengalaman Bu Nur Hikmah ketika melakukan riset-riset untuk mengangkat potensi biota laut, pernah mengalami kendala atau gimana tuh? Sebenarnya kalau kendala pasti, segala sesuatu yang kita kerjakan itu apalagi berhubungan dengan alam, pasti kendalanya banyak. Hanya kalau mengenai kendala yang paling krusial adalah terkait masalah mungkin laboratorium. Lab kita di Universitas Borneo belum sepenuhnya menunjang keseluruhan, hanya alhamdulillahnya untuk antioksidan dan senyawa aktif serta karakteristik awal kimia di perikanan sendiri itu sudah
ada dan sudah bisa diuji penelitiannya sehingga kita tidak perlu menguji di laboratorium lain. Tetapi berarti sangat menunjang ya, ya, untuk betul. kita melakukan riset Betul. ya ke arah farmasetika ini. Benar, ya. benar. Nah kemudian Bu Hikmah, ini pengen tahu lagi nih, sebelum kita mencoba untuk mengangkat potensi biota laut, berarti Bu Hikmah dan tim ya atau mahasiswa ini berarti melakukan riset, apa sih istilahnya, mencari referensi sebelumnya ya? Iya, betul. Terkait dengan itu. Pernah nggak sih dicoba membandingkan antara biota laut yang mungkin ada di Kaltara dengan biota laut yang mungkin ada di pulau lain gitu? Ya. Apa pernah melakukan penelitian, perbandingan seperti itu sehingga nanti kan bisa dilihat apakah memang ada perbedaan meskipun spesiesnya sama tapi karena habitatnya berbeda, apakah mempengaruhi kandungan senyawa metabolit sekundernya atau seperti apa? Iya, betul. Kalau dalam dunia perikanan itu beda, sama halnya juga. Satu daerah itu pasti mempunyai kultur yang beragam. Nah, begitupun dengan biota laut. Nah, sebenarnya sebelum kami mengambil penelitian tersebut, kami sebenarnya studi literatur ke masyarakat dulu. Jadi contoh gini, kami akan mencoba menggali di masyarakat terkait pengalaman-pengalaman empiris masyarakat, karena terkadang masyarakat ini, menarik sih masyarakat ini, selalu mengatakan, oh ini benar bisa dijadikan sebagai obat, oh ini bisa dijadikan sebagai apa namanya itu peningkat libido dan lain-lain gitu kan, kalau pada gonad bulu babi. Jadi saya menggali pengalaman empiris di masyarakat, kemudian saya mencari studi literatur di luar dan ternyata memang bermanfaat, sejalan. Tetapi untuk di daerah kita sendiri kan itu belum tereksplor. Jadi kita mencoba untuk ternyata setelah kita melakukan riset ada beberapa perbedaan. Kenapa? Karena mungkin di daerah satu habitatnya berbeda dengan wilayah kita. Yang kedua adalah makanan. Itu akan mempengaruhi terkait masalah senyawa metabolik sekunder yang ada pada biota tersebut. Oke, berarti di sini saya bisa ambil kesimpulan ya bahwa sebelum melakukan riset lebih lanjut ya terkait dengan potensi biota laut, berarti Bu Hikmah dan tim ini berangkat dari pengalaman empiris masyarakat ya, di mana mungkin masyarakat karena yang langsung di lapangan ya, merasakan langsung, merasakan dampak dari manfaat misalnya biota A, biota B, tetapi mungkin masih less informasi ya, atau kurang informasi secara ilmiah ya. Nah sehingga ini yang menjadi tugas kita sebagai akademik ya, untuk melakukan riset, mengkaji apa sih kandungan dari biota ini sehingga ketika diimplementasikan di dalam masyarakat ternyata memang memberikan dampak positif ya, khususnya dalam bidang kesehatan. Oke Bu Hikmah, sangat menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Dan nanti kita akan kembali lagi Sobat Bahari setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ekuator TV. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai bentuk percepatan dalam mewujudkan basis data pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Haji Hairul, Masuk Kesehatan Wali Kota Tarakan, mendukung sepenuhnya terlaksananya kegiatan registrasi sosial ekonomi
Kota Tarakan tahun 2022. Registrasi sosial ekonomi ini merupakan langkah pertama pemerintah dalam mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial yang sangat bermanfaat dalam memberdayakan kehidupan masyarakat, khususnya Kota Tarakan. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menerima kedatangan petugas pendataan dan menyampaikan jawaban yang jujur dan benar agar tercapai data rujukan integrasi program pembangunan dalam satu data, program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mari sukseskan Regosek tahun 2022 di Kota Tarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beras Adan Krayan, beras favorit Sultan Brunei. Teksturnya pulen, rasa legit, dan sangat baik untuk kesehatan. Harga terjangkau, yuk order sekarang. Amal Beach Waterpark menjadi wahana waterpark paling menarik di Kota Tarakan. Masyarakat Tarakan kini dimanjakan dengan wahana waterpark baru yang berlokasi di Pantai Amal Lama Tarakan. Sembari berenang dan bermain prosotan, kamu juga dapat menyantap berbagai sajian kuliner di area wahana. Tunggu apa lagi? Yuk kita beramai-ramai datang ke Amal Beach Waterpark. Bersama dengan kami di Ekuator TV, khususnya di program Ngobrol bareng Sobat Bahari. Dan saat ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan Bu Nur Hikmah. Nah Bu, ini untuk sesi kedua ini kita pengen lebih banyak eksplor terkait dengan biota laut apa aja sih yang ada di Kaltara ini yang memang berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku dalam bidang farmaseutika ya, atau pengobatan obat-obatan. Coba kita mulai dari Tarakan misalnya. Kira-kira kalau di Tarakan apa sih Bu biota lautnya yang memiliki potensi ke arah farmaseutika? Kalau Tarakan itu kan ada 4 jenis komoditas yang memang unggul. Itu adalah kepiting, udang, bandeng, dan juga rumput laut. Dan yang lainnya adalah kerang-kerangan, karena di Tarakan itu ada beberapa jenis kerang-kerangan yang bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, karena saya riset-risetnya itu ke arah kerang-kerangan, jadi kita masuk ke arah kerang-kerangan dulu. Sekalipun itu mungkin komoditas yang tidak terlalu terekspor di Tarakan. Tapi kalau untuk kerang-kerangan itu ada kerang tembrungun, saya bilang itu sudah mulai dieksplor sama teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan THP. Itu bisa dimanfaatkan ke arah pangan, nutraceutikal dan farmaseutikal. Jadi ke arah dia bisa dikonsumsi langsung karena memiliki manfaat
proteinnya tinggi, kemudian bisa dijadikan ke arah nutraceutikal, bisa jadi karena dia punya kandungan mineral seperti Fe itu tinggi di alam, sehingga kita bisa membuat obat anemia bagi ibu hamil, karena biasanya ibu hamil Fe besi efek ya. besi, ya betul. Kemudian yang ketiga adalah obat-obatan. Obat-obatan itu bisa, tadi saya bilang ada 5 karakterisasi aktivitas pertama yang kita harus tahu, yaitu adalah antioksidan, antibakteri, hipertensi, anti diabetes, dan anti kanker. Nah, kalau untuk jenis kerang-kerang yang sudah diteliti itu temrungun. Yang kedua adalah saya lebih terfokus sama kerang kapah. Oh ya, kapah. Karena kerang kapah itu ditarakan melimpah, keterlimpahannya ada banyak sekali. Kemudian memang dijadikan salah satu makanan khas yang ada di Tarakan, contohnya di Pantai Amal. Jadi kalau teman-teman ini sekalian promosi ya, pariwisata. Kalau semasa teman-teman ke Tarakan, kemudian berkunjung ke Pantai Amal, itu bisa mencoba kerang kapah. Nah, itu bisa di explore terkait masalah senyawanya. Bisa jadi dia dijadikan sebagai obat anti diabetes atau anti kanker dan lain-lain. Oke, menarik sekali sih sebenarnya Bu kalau berbicara mengenai kerang-kerangan juga ya, karena kan selama ini apa namanya, kalau komoditas tertinggi ya di Tarakan kan 4 itu. Nah, kemudian kalau kerang ini tadi menarik sekali, bisa dibuat anti diabetes, anti inflamasi, anti hipertensi ya. Nah, kami tuh pengen tahu Bu, bagian apa sih pada kerang ini yang dimanfaatkan? Apakah dari daging, ataukah cangkangnya, atau lendirnya mungkin, atau bagian apa? Kalau untuk keseluruhan biasanya saya lebih tertarik ke arah daging, karena daging itu kan langsung dikonsumsi oleh manusia ya, oleh masyarakat juga. Nah, tapi kalau cangkang itu sebenarnya karena cangkang pada prinsipnya memiliki kalsium tinggi, itu bisa dijadikan ke arah apa ya, itu nutraceutikal atau apa ya, non pangan, ke bahan pangan, contohnya seperti penambal gigi, kemudian Pepsodent karena kalsiumnya tinggi. Tinggi, kemudian sabun ya kalau saya tidak salah, itu kalau just informasi tolong dikoreksi teman-teman. Terus mungkin sepengetahuan saya seperti itu. Tapi selama ini yang apa namanya, diolah untuk ke arah farmaseutika, selama ini Ibu pakai daging ya? Iya, saya pakai daging, betul. Kalau dagingnya ini diapakan Bu? Apakah diekstraksi? Kan biasanya kalau mau mengambil senyawa metabolit sekundernya kan kita lakukan ekstraksi ya? Betul. Atau diapakan? Iya betul, saya biasanya awalnya saya ekstraksi dengan menggunakan beberapa jenis pelarut. Nah, proses ekstraksinya pun itu saya akan memisahkan antara pelarut polar, non polar, dan semi polar, seperti itu. Jadi saya mau melihat pada senyawa polar, non polar, sama semi polar ini yang mana sih yang sangat berpotensi untuk dikembangkan ke arah obat-obatan. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengarah ke arah industri, otomatis seminimalisir mungkin mencari bahan yang murah tetapi keuntungan yang besar, seperti itu. Oke, itu tadi yang apa sih, biota kerang ya, yang ternyata bisa dimanfaatkan ya di dalam bidang farmaseutika. Betul. Kemudian kalau bagaimana dengan potensi di luar Tarakan Bu, di kabupaten lainnya, misalnya di Malinau, di Nunukan, Tanjung Selor, atau KTT ya? Baik, kalau seinformasi saya, di Kaltara itu potensi rumput laut meningkat sangat tinggi. Salah satunya di Tarakan dan di beberapa wilayah seperti di Bunyu kalau saya tidak salah ya. Bunyu, kemudian Sebatik, Nunukan, itu potensi rumput laut tinggi. Nah, kalau untuk di bidang kesehatan memang bisa kita up karena rumput laut itu seratnya tinggi. Tetapi untuk riset-riset mengenai rumput laut, saya itu tertarik, mungkin ada teman-teman dosen yang lainnya ya yang mau mengembangkan. Tapi kalau untuk riset terkait masalah rumput laut, saya lebih mengarah pada pangan. Nah, pangan itu adalah seperti yang tadi di awal saya bilang, saya di tahun 2023 saya lagi pengembangan terkait masalah beras analog dari rumput laut untuk
ketahanan pangan Kaltara yang mengarah pada pengganti beras bagi penderita diabetes. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah plastik rumput laut. Jadi sama juga di tahun 2023 itu saya ada satu mahasiswa, dia pengen riset mengenai, Bu, saya pengen ya mengembangkan rumput laut ini dijadikan sebagai plastik yang bisa dimakan, bisa dikonsumsi dan tidak menjadi kayak sampah di masyarakat. Menjadi limbah ya. Limbah, betul. Ya, saya juga pernah lihat tuh Bu, ada di Jawa itu dikembangkan pembuatan plastik dari dari rumput laut, ya, bentuk dimana edible ya. Ya, edible, kemudian digunakan sebagai pembungkus permen. Jadi kalau kita beli permen itu dia nggak tinggal perlu buang dimakan aja, lagi, ya nggak usah dibuang lagi. Betul. Ya. Jadi bisa langsung dikonsumsi. Betul. Nah, itu yang coba saya mengeksplor terkait masalah rumput laut kita. Karena sepengetahuan saya, untuk komoditas rumput laut di Tarakan itu ada beberapa jenis, kalau saya tidak salah ada 4. Terutama tuh nunukan Malinau, ada sekitar 3 jenis rumput laut itu bisa tumbuh di daerah sana. Saya lupa jenisnya jenis apa, tapi kalau untuk di Tarakan sendiri itu kan jenis Euhema ya, yang paling banyak. Euhema cottoni ada strain coklat, merah, hijau. Jadi ada 3 strain, tapi kalau untuk di Nunukan dan Sebatik, kalau saya tidak salah itu ada 3 jenis rumput laut yang bisa dikembangkan. Jadi itu yang coba kita explore. Banyak sekali ya potensi biota laut ini ya, ternyata nggak cuma untuk farmasetika. Betul. Oke Bu, kalau misalnya kita kembali lagi ke topik kita ya, potensi biota laut untuk ke arah obat-obatan atau farmasetika ini. Nah tadi kan Ibu Nur Hikam sudah menyebutkan kerang-kerangan ya, yang ternyata memiliki potensi. Kemudian kalau kita mencoba menyeberang ke provinsi sebelah nih, Kalimantan Timur, ya kira-kira apa nih Bu, khususnya biasa Derawan kan yang masih perairannya masih belum terlalu tercemar, sehingga pasti keanekaragaman biota laut itu sangat tinggi ya. Betul. Nah kira-kira selain kerang-kerangan apalagi nih Bu yang biota laut yang sekiranya kita bisa explore untuk kita jadikan bahan baku obat? Ya, contohnya seperti gonat bulu babi, kemudian teripang, dan juga ikan buntal. Karena ikan buntal ini menarik nih, ikan buntal. Kenapa? Karena menurut riset-riset bahwa ikan buntal ini banyak mengandung racun TTX. Saya lupa kepanjangan, tetradotoksin, betul. Nah, tetapi di masyarakat Berau, Kalimantan Timur, di Semanting kalau saya tidak salah lokasinya, itu mereka mengkonsumsi daging ikan buntal dan mereka jadikan ikan kering. Nah, itu yang menjadi menjadi bahan pertanyaan buat saya, sehingga saya coba untuk mengambil dan mencoba untuk ayo kita riset mengenai ini. Kenapa? Karena menurut penelitian memiliki racun, tetapi di sisi lain masyarakat memanfaatkannya gitu. Jadi belum connect nih gitu. Makanya kita coba untuk membuktikan secara ilmiah betul nggak. Gitu. Saya juga pernah baca sih Bu terkait dengan racun atau toksin yang pada ikan buntal kan itu memang tetradotoksin ini memang dia memiliki racun toksinnya namanya tetradotoksin, di mana ini memang bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan obat bius ya. Iya, jadi betul. untuk anestesi. Anestesi, benar. Nah kemudian kalau misalnya kita baca itu ternyata kalau racunnya itu berada di bagian kulit. Ya, kulit, hati. Rata-rata di bagian kulit. Nah, daging itu sebenarnya dia tidak ada. Cuman kalau misalnya pengolahannya itu tidak bagus, tidak tepat ya. Itu racunnya bisa menyebar ke daging. Nah, nanti ketika kita makan bisa mengakibatkan kematian. Ya, keracunan oleh toksinnya itu bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau di Jepang sendiri itu kan habit orang konsumsi ikan-ikan itu kan langsung dimakan mentah ya. Iya, betul. Nah ternyata kalau ikan buntal kan ternyata memang juga cukup tinggi tuh dikonsumsi di sana, tapi chef-chefnya ini koki-koki yang di Jepang itu tuh harus memiliki sertifikat. Harus ada sertifikatnya, baru bisa mengolah
satu jenis Iya, ikan ini, benar, ya. benar. Jadi mereka tuh tidak sembarangan bisa diizinkan untuk mengolah karena toksinnya ini. Tapi ternyata di Derawan banyak ya. Di ikan daerah bunga. Semanting, mohon maaf. Derawan sebenarnya mengkonsumsi juga, tetapi di daerah Semanting itu karena keterlimpahannya Semanting lumayan banyak, banyak, ya? iya. Dan di sana memang mereka jadikan lauk dan juga ikan kering. Jadi di situ saya mulai menarik untuk Iya, dirisetkan. menarik sih ya untuk dirisetkan. Betul. Kemudian tadi juga yang gonad Bulu babi ya, babi, bulu betul. babi ya. Itu bagian dia kandungan apanya sih Bu yang apa namanya bisa dimanfaatkan untuk dijadikan obat-obatan? Kalau racun, memang bulu babi itu mengandung racun, tetapi itu di durinya. Nah, kalau gonat, nah kembali lagi, saya itu selalu meriset segala sesuatu itu melalui pengalaman empiris masyarakat. Jadi kalau gonat bulu babi itu, kenapa saya tertarik waktu tahun lalu untuk melakukan riset? Karena gini, ada masyarakat bilang gini sama saya, Bu, ini bahasa masyarakat ya, Bu, ini tuh gonat bulu babi nih, kalau semisal ada masyarakat yang mohon maaf dibilang mandul, tidak bisa hamil, itu disuruh untuk mengkonsumsi gonatnya. Nah, mengkonsumsi gonatnya, jadi katanya mereka treatment gonat bulu babi itu disuruh makan dan alhamdulillah dia makan, dia bilang gini, kami coba sekitar 3 bulanan apa 4 bulanan gitu. Ternyata berhasil. Nggak tahu faktor apa, tetapi katanya mereka dengan memakan gonat bulu babi bisa memicu Mungkin ada hormon ya. betul. Nah, dengan seperti itu saya coba untuk mengkarakterisasi, meriset, dan ternyata dari senyawa bioaktif yang ada pada gonat bulu babi, ada 7 jenis senyawa bioaktif yang kami ekstraksi itu positif semua. Dan Artinya kalau positif itu berarti dia ada ya senyawanya, keberadaannya. tetapi nanti dilanjutkan lagi gitu kan, di screening lagi, karena kalau hanya untuk mengetahui saja memang dia memiliki aktivitas, tetapi mau ke arah hormonalnya mungkin risetnya itu selanjutnya seperti itu. Oke, tadi gonat babi, terus selanjutnya temburungun juga ya? Iya, temburungun kan tarakan. Iya, tarakan Iya. tadi kerang ya. Ada. Ya, berarti banyak sekali ya biota laut yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan baku pembuatan obat-obatan Betul, ya, atau ke betul, arah betul. farmasetika. Oke, baik Bu Nur Hikmah, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita karena saat ini kita akan menyaksikan iklan yang akan lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana Sobat Bahari, karena kami akan kembali lagi di Ekuator TV pada program Ngobar. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai bentuk percepatan dalam mewujudkan basis data pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Haji Hairul, Masuk Kesehatan, Wali Kota Tarakan, mendukung sepenuhnya terlaksananya kegiatan registrasi sosial ekonomi Kota Tarakan tahun 2022. Registrasi sosial ekonomi ini merupakan langkah pertama pemerintah dalam mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial yang sangat bermanfaat dalam memberdayakan kehidupan masyarakat, khususnya Kota Tarakan. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menerima kedatangan petugas
pendataan dan menyampaikan jawaban yang jujur dan benar agar tercapai data rujukan untuk integrasi program pembangunan dalam satu data, program pelindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mari sukseskan Regosek tahun 2022 di Kota Tarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Beras Adan Krayan, beras favorit Sultan Brunei. Teksturnya pulen, rasa legit, dan sangat baik untuk kesehatan. Harga terjangkau, yuk order sekarang. Amal Beach Waterpark menjadi wahana waterpark paling menarik di Kota Tarakan. Masyarakat Tarakan kini dimanjakan dengan wahana waterpark baru yang berlokasi di Pantai Amal Lama Tarakan. Sembari berenang dan bermain prosotan, kamu juga dapat menyantap berbagai sajian kuliner di area wahana. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita beramai-ramai datang ke Amal Beach Waterpark. Kami di studio di program Ngobrol Bareng Sobat Bahari, dan saat ini kita masih bersama dengan Bu Nur Hikmah sebagai narasumber kita sore hari ini. Ya, Bu Nur Hikmah kembali lagi ya. Tadi kan kita sudah bincang-bincang terkait dengan potensi biota laut yang ternyata bisa dijadikan sebagai sumber obat-obatan ya. Betul. Atau di bidang farmasetika. Nah, sekarang saya lihat nih di studio ternyata sudah banyak produk-produk pangan ya. Kalau saya baca di sini ada empek-empek lenjer dari Bandeng ya, ini sepertinya. Berarti kan selain dari pemanfaatannya di bidang non pangan yang farmasetika, juga ternyata bisa dimanfaatkan lagi biota laut ini di bidang pangan ya. Betul. Nah, di sini bisa diceritakan sedikit ini Bu, soalnya saya lihat di sini semuanya kayaknya produknya ini dari dari perikanan semua ya, biota laut semua. Betul. Ya ini banyak nih, Sobat Bahari, ada bakso juga, bakso bandeng, ada empek-empek bandeng, terus ini juga ada otak-otak ya, berarti dari perikanan semua ini ya. Ada dimsum ya. Bisa diceritakan sedikit Bu terkait apa sih produk-produk ini? Baik, sebenarnya kalau saya itu sekarang selain saya mengembangkan biota perairan di bidang farmaseutikal, memang saya lagi mengembangkan komoditas perikanan yang ada di Kaltara, khususnya bandeng, ke arah pangan. Jadi bandeng itu kan kalau tadi saya bilang ada 4 komoditas utama di Kaltara: bandeng, udang, kepiting, dan rumput laut. Nah, kalau rumput laut ini memang saya ke arah pangan. Tadi beras analog dan juga plastik rumput laut.
yang akan saya riset tahun depan. Kemudian kalau untuk Bandeng ini saya sudah mencoba untuk riset juga. Jadi produk yang di depan ini sudah by riset, Bu. Berarti sebelum jadi produk ini, berarti diriset terlebih dahulu ya? Dirisetkan terlebih dahulu. Berarti dikaji dulu nih kandungannya apa segala macam gitu ya? Betul. Jadi karena di Tarakan itu bandengnya melimpah, saya coba untuk membuat inovasi baru, yaitu proses pembuatan daging bandeng dan kulit ikan bandeng ke arah pangan. Contoh bandeng ini untuk dagingnya saya prosesnya pembuatan bakso dan lain-lain. Kemudian untuk kulitnya saya ke arah fish skin. Ini kulit ikan bandeng. Kulitnya ya. Ini inovasi terbaru kami. Kebetulan Fish skin. Informasi bahwa saya juga memiliki UMKM. Saya bergerak di UMKM yang mengembangkan potensi komoditas perikanan Kaltara, tetapi tidak hanya bahan baku yang kita ekspor, tetapi pengolahannya juga seperti itu. Oke, berarti sebentar. Berarti ini sebelum Ibu membuat jadi produk jadi yang siap konsumsi, berarti di riset terlebih dahulu ya? Iya, dirisetkan dulu. Nah, kalau riset produk makanan seperti ini biasanya kita ke arah screening awal, yaitu karakterisasi kimia, itu seperti uji proksimat saja. Ya. Jadi kandungan karbohidrat, protein, lemak ya. Betul. Paling tinggi ini yang kami ujiin. Menarik ya Bu, karena selama ini kan, apalagi saya Bu, taunya cuma makan. Jadi sangat membutuhkan informasi terkait dengan kandungan gizi ya. Betul, karena kita kan harapannya makanan itu tidak cuma sekedar enak ya, tapi memang selain enak kita juga bisa memperoleh kandungan gizinya yang tentunya kandungan gizinya ini akan sangat bermanfaat untuk tubuh kita, kesehatan kita. Oke, menarik sekali Bu. Terus ini juga ada kerupuk ya saya lihat. Iya, ini dari bandeng semua. Jadi bandeng ini menarik karena dari daging, kemudian limbah kita bisa manfaatkan ke arah pupuk-pupuk, kemudian kulit kita bisa jadikan cemilan crispy seperti ini. Jadi harapannya produk bandeng itu tidak ada yang terbuang sama sekali. Makanya saya coba untuk membuat UMKM yang bergerak di bidang perikanan. UMKM-nya namanya apa Bu ini? Kebetulan UMKM saya itu Rumah Ratu Industri. Rumah Ratu Industri, Iya, oke. siap. Kalau misalnya Bu, saya mau beli produk Ibu nih, atau mungkin ada sahabat Bahari yang saat ini juga pengen coba nih, coba kita coba produknya Bu Hikmah ya. Iya. Itu gimana Bu? Kita bisa dapatinnya di mana? Nah, biasanya kebetulan rumah produksi kami itu di Ladang Dalam 2, RT 10, nomor 15A. Monggo silahkan berkunjung, karena UKM kami itu selain untuk produksi makanan, kami juga biasanya mengadakan pelatihan atau bekerja sama dengan dinas-dinas untuk mengadakan pelatihan di rumah produksi kami. Oh, berarti sudah ada kerjasama juga ya Iya, dengan dinas-dinas ya. Mungkin sudah buat MOU juga ya Bu ya. Benar. Kemudian kalau mau mengirimkan membeli secara online itu ada, kami punya Instagram sama Facebook juga, itu namanya adalah Saffron Product. Jadi monggo silahkan ya, kalau semisal mau beli produk kami, silahkan kepoin Instagram kami di Saffron Product. Oke, jadi Sobat Bahari ini selain kita mendapatkan informasi ilmu, nanti bisa dicoba juga ya produknya, dan cara mendapatkan juga sangat mudah. Dan mungkin nanti di deskripsi YouTube-nya nanti kita akan mencantumkan ya nomor WA-nya mungkin siap. Supaya nanti bisa mudah untuk di order gitu. Kalau di Grab ada nggak Bu? Ini karena kita tuh cinta Grab nih. Betul, di Grab ada. Di Grab ada, atau itu Maxim ya, atau itu Gojek ya. Kalau kami kerjasamanya sekarang baru di Grab, GrabFood, itu sudah ada ya, nama itunya Saffron Product sama juga. Oh, berarti sudah ada juga masuk ya, jadi nanti bisa pesen via Grab ya. Nanti mungkin lewat Maxim juga Bu, GoFood juga mungkin nanti bisa masuk semua ya. Karena kan biasa nih aplikasi di HP kan cuma satu tuh. Karena kalau di download semuanya bisa full memory Bu ya. Siap. Oke, dan
kembali lagi Bu, terkait dengan potensi biota laut tadi menjadi sumber obat-obatan. Tadi kan Ibu Nur Hikmah sudah bahas tuh, kalau Bu Nur Hikmah sudah melakukan riset biota A, kerang-kerangan, kemudian gonat bulu babi, kemudian tembrungun juga, sudah ikan buntal juga. Nah, apakah dari riset Ibu ini kita sudah bisa langsung implementasikan ke masyarakat atau nanti akan ada uji lanjut lagi misalnya sebelum sampai diuji cobakan ke manusia? Baik, sebenarnya pengujian farmaseutikal ini menarik. Kenapa itu bertahap, Bu? Jadi ketika kita sudah mendapatkan informasi awal, men-screening awal, itu tidak langsung teraplikasi, Bu, di mana langsung kita maksudnya oh ya ini bisa kita buat nih obat, nggak bisa. Kenapa? Karena tarapannya itu dalam uji farmaseutikal ada dua, ada in vivo dan in vitro. Kebetulan yang mahasiswa kerjakan dan saya kerjakan pada saat hari ini itu masih ke arah uji in vitro. Jadi men-screening awal apakah biota ini memiliki aktivitas atau tidak. Hanya sebatas itu saja. Adapun untuk uji lanjut kita akan mengarah ke in vivo. Nah, in vivo ini pengujian ke hewan uji ya? Hewan uji, betul. Jadi tarapannya in vivo ini ada kelas-kelasnya lagi, ada tahapannya. Yang pertama adalah kita ke arah tikus dulu, kemudian kita ke arah kelinci, setelah itu monyet, dan terakhir adalah manusia. Jadi tidak langsung ke tubuh, iya. Nanti tidak kita kaget, betul. atau jadi kelinci percobaan Bu, gimana? Betul. Tetapi kalau dengan kayak di masyarakat kita lihat empiris, pengalaman empiris masyarakat itu boleh-boleh saja, tetapi tidak bisa kita langsung mengiyakan bahwa oh ini memiliki aktivitas yang bisa langsung menyembuhkan, nggak bisa seperti itu. Berarti cuman baru asumsi awal, ya? Betul. Hipotesis betul, gitu betul, ya. betul. Kalau di dunia akademik kan biasa disebut dengan hipotesis, betul. ya, dugaan. Betul. Ya. Oke, berarti nanti harapannya ini ya ke depan dari hasil riset ini bisa menjadi informasi yang baru, informasi awal untuk mendukung terciptanya sumber obat-obatan di bidang farmaseutika yang memanfaatkan biota-biota dari perairan ya. Benar. Karena kan kita tahu Indonesia ini kekayaan alamnya melimpah ya, khususnya dari hasil lautnya. Betul, ya. betul. Ada yang mau disampaikan Bu Nur Hikmah kepada sobat Bahari di rumah? Baik, kalau saya sih terakhir ya, saya sampaikan bahwa mulailah bekerja dari awal. Terkait masalah screening potensi biota perairan, memang masih banyak yang harus kita kaji. Dan masih banyak yang harus kita eksplor. Tidak hanya sekedar baru 5 organisme, tetapi banyak hal. Kenapa? Karena biota perairan itu, biota perikanan itu kan proteinnya tinggi. Jadi dari protein ini memiliki berbagai manfaat yang bisa dikembangkan. Terkhusus di bidang obat-obatan. Ada 3 jenis, yaitu pangan, non-pangan, dan farmaseutikal. Jadi monggo silahkan bagi teman-teman yang mau mengeksplor riset-riset tersebut, ayo gabung di Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Borneo UBT. Ya, jadi ini sekalian promosi. Ya, promosi ya. Jadi kalau di Teknologi Hasil Perikanan itu kan mungkin orang taunya cuma membuat makanan aja ya, produk-produk pangan. Betul, Ternyata di Teknologi THP. Hasil Perikanan itu mengolah pasca panen ya, dimana olahannya itu bisa ke arah pangan ya, kemudian seperti ini tadi sobat Bahari ya, atau bisa juga ke arah non pangan ya. Betul. Ke arah non pangan nanti mungkin bisa ke arah kosmetik, betul, kemudian farmaseutika misalnya ya, dan masih banyak lagi. Benar, ya. Ya, sangat menarik sekali memang kalau misalnya kita berbicara mengenai hasil laut ya, karena banyak informasi-informasi yang bisa kita gali. Betul sekali. Dan Sobat Bahari mungkin setelah menyimak perbincangan kita pada sore hari ini, harapan kami semoga apa tadi yang kami sudah bincangkan bersama-sama di sini bisa kemudian menjadi informasi baru ya. Dan kalau ada Sobat Bahari juga yang mungkin tertarik untuk
melakukan riset-riset ke arah farmasetika. Mungkin di sini ada yang bidang kesehatan dan mau bekerja sama, bisa ya langsung ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ini sekalian iklan ya. Kemudian juga mungkin ada yang masih SMA bingung mau masuk kemana setelah dari SMA ini, mau kuliah di mana. Nggak salah pilih kalau pilih Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya. Dan tadi yang bisa saya simpulkan pada sore hari ini bahwa potensi biota laut di Indonesia, khususnya di wilayah Kaltara, Kalimantan Utara, dan lebih spesifik lagi di Tarakan ternyata besar sekali ya potensi lautnya. Betul. Jadi tidak cuma ke arah obat-obatan atau farmasetika ya, tadi ada kerang-kerangan, kerang kapa, kemudian tombrungon ya, banyak sekali. Ternyata bisa juga kita manfaatkan ke arah pangan ya. Baik, demikianlah perbincangan kita pada sore hari ini dengan tema mengangkat potensi biota laut menjadi sumber obat-obatan atau farmasetika. Jangan lupa untuk menyaksikan Ngobar Ngobrol bareng Sobat Bahari minggu depan di jam yang sama, hari Kamis jam 4 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Ekotor TV dan kalian akan bertemu lagi dengan narasumber-narasumber yang tentu lebih asik lagi perbincangannya. Baik, terima kasih Bu Nur Hikmah untuk sore hari ini. Sama-sama. Demikian perbincangan kita Sobat Bahari. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai bentuk percepatan dalam mewujudkan basis data pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Haji Hairul, Masuk Kesehatan, Wali Kota Tarakan, mendukung sepenuhnya pelaksananya kegiatan registrasi sosial ekonomi Kota Tarakan tahun 2022. Registrasi sosial ekonomi ini merupakan langkah pertama pemerintah dalam mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial yang sangat bermanfaat dalam memberdayakan kehidupan masyarakat, khususnya Kota Tarakan. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menerima kedatangan petugas pendataan dan menyampaikan jawaban yang jujur dan benar agar tercapai data rujukan untuk integrasi program pembangunan dalam satu data, program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mari sukseskan Regosek tahun 2022 di Kota Tarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beras Adan Krayan, beras favorit Sultan Brunei. Teksturnya pulen, rasa legit, dan sangat baik untuk kesehatan. Harga terjangkau, yuk order sekarang. Amal Beach Waterpark menjadi wahana waterpark paling menarik di Kota Tarakan. Masyarakat Tarakan kini dimanjakan dengan wahana waterpark baru yang berlokasi di Pantai Amal Lama Tarakan.
Sembari berenang dan bermain prosotan, kamu juga dapat menyantap berbagai sajian kuliner di area wahana. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita beramai-ramai datang ke Amal Beach Water Park.